Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue udah kedatangan sebuah laptop, tapi bisa juga dibilang ini adalah tablet berukuran besar. Ini benar-benar inovasi terbaru dari ROG menurut gue, dan kayaknya ini adalah perkembangan dari laptop jadul mereka. Kalau kalian inget, Asus dulu pernah punya yang namanya Asus Transformer Book, dan gue rasa ini diadaptasi dari seri itu. Ini adalah Asus ROG Flow Z13, dan kali ini gue akan bahas langsung beserta dengan ROG XG Mobile-nya. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jujur aja, gue seneng banget dengan konsep desain yang ROG lakuin di laptop ini, dimana mereka mengadaptasikan Asus Transformer Book menjadi sebuah laptop gaming dengan spesifikasi yang amat sangat tinggi. Selain soal konsepnya, gue juga suka dengan aksen-aksen desainnya yang sangat-sangat mendetail di sini, seperti garis-garisnya. Abis itu juga di sini lubang-lubangnya itu ada angka kayak 06 yang gue juga nggak ngerti sebenarnya maksud dari ROG ini apa. Terus tulisan ROG atau Republic of Gamer yang ditaruh di bagian atas kecil banget. Abis itu ada beberapa slogan-slogannya ROG lagi yang diselip-selipin di sini ya. Lalu kalau kalian perhatiin juga sebenarnya ada tulisan Flow di monitornya, dimana ini ada di bagian bawahnya ya, tapi sebenarnya ketutupan kalau misalkan kita pakai keyboardnya. Dan karena komponennya ini ada di bagian layarnya, jadi ini tips kalau misalkan kalian udah beli, jangan geser laptop ini lewat keyboardnya, karena kalau kalian geser laptopnya ini lewat keyboardnya, ini nanti laptop bisa jatuh. Jadi memang cara dibukanya itu dia konsepnya seperti ini, lalu keyboardnya itu yang dibuka ya. Kalau kalian geser laptopnya, ini nanti bisa berakibat fatal dan dia jadinya bakalan jatuh kayak begini. Karena gue udah pernah coba, sorry ROG ya, karena laptop lu udah sempet jatuh sama gue. Ya, jadi kalau kalian mau geser, usahain geser laptopnya itu, pegang bagian layarnya dan baru kalian bisa geser-geser kayak gini. Jangan geser di bagian keyboardnya karena itu fatal banget. Jadi itu sekedar tips aja sih, karena memang ini konsep desainnya agak sedikit berbeda dengan laptop-laptop lain. Dimensinya ini ada di angka 30,2 x 20,4 x 1,20 cm dengan berat 1,18 kg aja. Jadi ini bener-bener compact banget sih untuk ukuran 13,4 inch, dan bahkan ini sangat-sangat ringan mengalahkan laptop-laptop ultra thin lainnya yang memang punya spesifikasi yang sangat tinggi. Karena di sini udah ada discrete GPU juga gitu. Untuk keyboard dan touchpadnya ini menurut gue unik karena ROG Flow Z13 ini ya seperti gue bilang tadi, ibaratkan Transformer Book yang dimana keyboardnya bisa dilepas dan jadi mode tablet 100%. Tapi ini keyboardnya bisa RGB cuy. Ini keyboard semi magnetic gitu portnya, jadi bukan yang dicolok kenceng, dan sangat satisfying sih untuk cabut dan juga coloknya. Paling yang gue harapin dari keyboardnya ini untuk ke depan, gue rasa kayaknya bakalan lebih keren kalau misalkan keyboardnya ini adalah keyboard wireless. Jadi magnetiknya tetap dapat, dan kalau mau dilepas, mau dijadiin keyboard wireless masih tetap bisa. Karena untuk keyboardnya ini dia bukan keyboard wireless ya. Untuk I/O-nya selain Thunderbolt 4, laptop ini memiliki port XG Mobile, yang dimana XG Mobile ini tadinya cuma ada di platform AMD, bahkan spesifik di seri X13 aja. Cuma kekurangannya memang jadinya dikit banget nih portnya. Kesannya kayaknya kita memang jadi perlu banget yang namanya dongle atau bahkan XG Mobile sekalian gitu, biar portnya jadi nambah dan jadinya banyak. Karena cuma ada Thunderbolt dan satu USB Type A di sini. Kelebihan dari XG Mobile adalah karena GPU eksternal akan berjalan pada bandwidth PCI Express kali 8, sementara Thunderbolt 4 hanya akan berjalan di kali 4 aja, dimana ini akan sangat mengurangi level bottlenecking yang biasanya di GPU eksternal. Untuk layarnya ini berukuran 13,4 inch, ada dua varian sih, tapi yang di gua ini adalah versi resolusi Full HD+, yaitu 1920 x 1200. Refresh rate-nya 120 Hz. Asus di sini nggak menyebutkan ini IPS panel, tapi WUXGA Glossy Display. Cuma dari akurasi warna dan view angle harusnya ini panel yang sejenis dengan IPS. Bahkan ini Pantone validated HDR Dolby Vision pula. Gua rasa di sini ROG menggunakan panel yang berbeda biar ketebalannya itu masih tetap dapat tipisnya ya. Karena kalau dilihat-lihat ini memang benar-benar komponen yang padat sih. Komponennya ada di sini, layarnya ada di sini, bahkan ada dua kamera di laptop ini. Nah, kalau spesifikasi ini dia menggunakan Intel Core i9 12900H dengan GeForce RTX 3050 Ti versi 40 watt
RAM-nya 16GB LPDDR5 dengan NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, HD webcam di bagian depan, dan juga 8MP di bagian belakang, include Windows 11 plus Office Home Student. Untuk opsi upgrade karena menggunakan LPDDR5, jadi tentu nggak bisa di-upgrade memorinya ya, tapi untuk NVMe-nya, itu kalau kalian mau tuker dengan SSD yang kapasitasnya lebih besar atau dengan kualitas yang lebih baik, itu kalian bisa tukar untuk M.2 NVMe-nya. Cuma untuk bongkar ini pastinya kan sulit, jadinya bawa aja ke service center semisal kalian mau upgrade. Webcam ini juga salah satu poin menarik sih, karena ROG benar-benar menjadikan laptop ini sebagai tablet yang emang umumnya punya kamera belakang, dan kualitasnya ya cukup oke kok untuk ukuran laptop. Nah, kenapa umumnya kualitas kamera laptop kalah sama smartphone? Ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik sih, tapi kayaknya gua nggak bahas secara panjang, gua mungkin bahas secara singkat aja gitu kan. Simpelnya, modul kamera yang emang bagus saat ini ukurannya belum ada yang sangat tipis. Coba bandingin aja lah ketebalan laptop dibanding tebelnya smartphone itu segimana. Kecuali ada yang rela bayar laptopnya dibikin tebel tapi harganya selangit. Mungkin mereka bisa menyematkan kamera yang kualitasnya lebih baik. Seperti halnya Z13 ini, kalau dipikir-pikir juga layarnya ini kan justru lebih tebal daripada bawahnya, karena dari layar, I/O, semuanya ada di sini. Ya namanya juga tablet, tapi tablet ini punya USB Type-A dan bisa colok GPU eksternal. Berbeda dengan tablet-tablet lain yang memang cuma punya satu port aja. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara ini adalah sebuah tablet, ini tablet yang bener-bener gila, karena tablet mana yang punya USB Type-A, bisa colok GPU eksternal, ada Thunderbolt-nya pula gitu kan. Ini gila sih. Lalu untuk ROG XG Mobile. XG Mobile ini bukan sekedar GPU eksternal aja ya, tapi ya semacam I/O deck mungkin bisa dibilang. Karena selain GPU, XG Mobile juga punya banyak port, dan ini akan cocok untuk desktop replacement sih. Pas lagi pergi mau yang enteng-enteng, laptopnya kecil buat dibawa-bawa bisa. Sampai rumah colok lagi auto kenceng dan gak perlu cabut colok periferalnya lagi. XG Mobile yang ada di gua ini adalah versi RTX 3080 alias tahun 2021. Kedepan nanti gua dengar-dengar sih ada versi Radeon dengan RX 6850M XT juga. Ini bisa plug and play ya, karena laptopnya juga udah ada MUX switch yang ada di dalam Armoury Crate. Jadi bener-bener menarik banget. Laptopnya lagi nyala, tinggal colok, plug, langsung plug and play jalan RTX 3080. Jadi mau switchnya juga gampang. Lewat Armoury Crate semua all-in-one ada di software ini settingnya. Gue juga akan bandingin performanya nanti untuk bandingin, jadi langsung aja kita mulai. Oke, untuk performanya seperti biasa kita di CPU dulu ya, kita nggak bandingin dulu. Untuk bandinginnya nanti mungkin di Adobe 3D Mark dan juga di game. Untuk Cinebench R15, hal yang perlu kalian tahu pertama adalah meski ini Core i9 12900H, performanya nggak senendang itu. Ini dikarenakan ROG nggak memberikan turbo boost dalam jangka waktu panjang. Fungsinya biar suhu nggak kepanasan di form factor sekecil ini. Cinebench R20 ini single core-nya 718 kenceng, tapi multi-core-nya ini punya performa yang nggak konsisten karena power limit dan thermal limit yang diberikan. Jadi kadang pelan banget, kadang kenceng banget. Untuk editing videonya, karena ini udah menggunakan RTX 3050 Ti, ya meski cuma 40 watt sih, tapi tentu encoder dari RTX ini membuat playback editing tetap lancar meski udah raw 4K, plugin atau layernya numpuk. Itu kalau dipakai buat editing ya santai aja sih. Bahkan ekspornya pun udah cukup ngebut dengan RTX 3050 Ti 40 watt. Apabila dicolok XG Mobile RTX 3080, ini akan improve kurang lebih 30 detik dari project ini ya. Tentu perbedaan yang besar banget sih ini. Oke, bagaimana dengan kemampuan GPU-nya? Kita bandingin langsung 3050 Ti 40 watt lawan RTX 3080, dan di dalam sini tuh udah 280 watt 3080-nya. Gila nggak tuh? Kita mulai dari 3D Mark Fast Track terlebih dahulu. Pertama, untuk skor RTX 3050 Ti-nya, efisiensinya bagus banget loh asli. Skornya masih bisa 11.000. Ini sih setara GTX 1060 laptop cuy. Bedanya ada bonus ray tracing sama Tensor Core. Terus nih, untuk 3080 yang ada di XG Mobile, lu silakan cari deh grafik score segini di laptop lain ada apa enggak. Ini emang belum 100% kayak versi desktop karena jalannya di PCIe Gen 3 x 8 bukan x 16 juga. Tapi sangat jauh cuy dari versi laptop manapun. Lalu untuk 3D Mark Time Spy, sayangnya 3050 Ti di sini agak ngotot kalau harus ngerjain resolusi tinggi seperti Time Spy, karena VRAM-nya juga mungkin. Skor ini cenderung kecil tapi nggak masalah mengingat layar laptop ini pun Full HD. Sementara XG Mobile RTX 3080 12.000, gila. Respect sih ROG, bikin ginian tuh inovatif banget menurut gua.
Bagaimana dengan kemampuan main gamenya? Kita langsung cek aja ya di Death Stranding dulu seperti biasa. Untuk Death Stranding gue menggunakan preset DLSS dan dua-duanya ini adalah preset very high. RTX 3050 Ti di sini bisa mendapatkan rata-rata 78 fps dengan 1% minimum di 52. Nah, bagaimana dengan XG Mobile 3080? Di sini gue menggunakan preset yang sama ya dengan DLSS quality dan juga very high. Rata-rata fps yang bisa gue dapetin di sini adalah 120 cuy. Dan 1% minimum FPS-nya itu juga naik jauh jadi 92 ya, jadi jauh lebih nyaman sih. Oke, game selanjutnya adalah Far Cry 6. Untuk RTX 3050 Ti ini gue menggunakan preset low karena untuk preset yang lebih tinggi itu VRAM-nya nggak kuat si 3050 Ti ini. Rata-rata FPS yang didapetin itu adalah 70 dan 1% minimumnya di 60. Ini udah menggunakan ray tracing dan juga FSR ultra quality ya. Sementara untuk XG Mobile RTX 3080, di sini gue menggunakan preset ultra langsung sekaligus ya. Ray tracingnya hidup, habis itu pakai FSR juga. Ini udah bisa dapat rata-rata di 78 dengan 1% minimum di 66. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan RTX 3050 Ti ini gue menggunakan preset Favor Performance aja. Tapi DLSS-nya hidup, di sini bisa dapetin rata-rata 74. Nah, kalau gue menggunakan XG Mobile 3080, gue bisa geser grafiknya ke Ultimate. Mentok kanan jadinya. DLSS-nya juga gue kasih yang quality. Rata-rata FPS gue bisa dapetin di 106 cuy. Dengan 1% minimumnya di 81. Meningkat drastis dari segi kualitas dan juga FPS. Nah, kalau Valorant, dua-duanya gue set di setting low. RTX 3050 Ti gue dapetin di 222 dengan 1% minimum di 95. Sementara pas gue menggunakan XG Mobile 3080, ini rata-rata FPS-nya nggak meningkat terlalu jauh ya, karena Valorant ini lumayan CPU bound banget untuk game e-sport gini, tapi 1% minimumnya itu naik jauh jadi 139. Ini dikarenakan cooling jadi berfokus pada CPU aja ya, karena discrete GPU-nya itu mati jadinya. Sebenarnya sih suhu terlihat dijaga dengan sangat aman di sini oleh ROG. Seperti yang gue bilang, penurunan power limit dan turbo boost ini akan membuat CPU-nya jadi adem, tapi akan ada impact ke performance. Sementara suhu GPU emang aman karena dayanya cuma 40 watt. Nah, ketika dicolok XG Mobile, suhu CPU terlihat naik ya di sini. Sepertinya ketika colok XG Mobile, ROG sedikit kasih peregangan pada turbo boost-nya. Terlihat pada benchmark Valorant tadi bahwa 1% minimum FPS bisa meningkat jauh ketika pakai XG Mobile. Hal ini disebabkan RTX 3050 Ti-nya mati, sehingga cooling bisa difokuskan untuk CPU. Sementara suhu RTX 3080 dalam XG Mobile ini juga tergolong aman. Sebuah cooling yang bagus menurut gua untuk nahan RTX 3080 yang dayanya 280 watt. Yang gua agak sayangkan dari si Flow Z13 ini sebenarnya ada di bagian SSD-nya. Karena meski ini adalah NVMe PCIe Gen 4, ROG kali ini memberikan NVMe PCIe Gen 4 yang bisa dibilang pelan. Bahkan speednya sekedar mepet ke NVMe PCIe Gen 3, alias cuma di atasnya sedikit lah. Hal yang nggak biasa dari ROG, tapi mungkin ada pertimbangan lain entah dari segi cost atau menjaga agar suhu NVMe tetap aman di form factor seperti ini. Lalu bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan menurut gua untuk si ROG Flow Z13? Untuk harga resminya sendiri, yang versi ini ya, gue cek sih itu di angka Rp31.999.000. Itu udah termasuk garansi 2 tahun, Asus Perfect Warranty, lalu Windows 11 dan juga Office Home Student. Harga ini tentu nggak termasuk XG Mobile-nya ya. Untuk XG Mobile-nya ya kalian harus beli lagi. Tapi dengan harga segini pun menurut gua ini adalah langkah yang sangat berani dari ROG. Konsep yang mereka jual di sini sangatlah unik, di mana mereka bisa memberikan perubahan yang luar biasa untuk tablet atau laptop seperti ini. Dengan memberikan CPU kelas atas, RAM DDR5, bahkan GPU RTX di dalamnya. Adanya XG Mobile juga menjadikan solusi tambahan apabila laptop ini ingin diubah jadi desktop replacement. Dan tetap nggak menghilangkan experience dari laptop tablet mungil yang powerful untuk dibawa bepergian. Meski tetap ya laptop ini punya kekurangan. CPU-nya nggak terlalu maksimal, abis itu juga I/O-nya kalau misalkan kita nggak pakai dongle, itu minim banget, cuma ada satu USB dan juga satu Thunderbolt aja. Opsi upgrade dan juga kecepatan SSD yang menurut gua agak-agak kentang untuk NVMe PCIe Gen 4. Meskipun ya itu tetap lebih kenceng daripada pakai hard disk dan menggunakan tips-tips mengencangkan laptop yang ada di TikTok. Intinya laptop ini tetap sulit dilawan kompetitor cuy. Yang bilang mahal sih mungkin belum bisa ngehargain konsep desain dari tim R&D-nya aja. Gua harap ROG bisa terusin project Z13 ini ke depan. Oke, segitu aja untuk pembahasan gua kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana Z13? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian.
Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.